Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak pemirsa Opini. Obrolan pas di sini kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok kapten dari tim Tribrata Rafflesia FC. Oke, baik, kita ngobrol-ngobrol seputar prosesnya nih. Hingga akhirnya Tribrata Rafflesia FC ini menjadi champion di Liga 4 dan langsung lolos untuk masuk Liga 3 nasional nih. Nah, berapa lama nih persiapan dari teman-teman, Bayu bersama dengan tim dan juga pastinya dengan coach dari awal untuk ikut seleksi dari Liga 4 ini, Bayu? Oke. Jadi kalau untuk persiapan singkat, Bang, kami Liga 4 kemarin nasional, Bang, ya. Persiapannya teman-teman 4 hari, Bang. Oh, cuma 4 hari? 4 hari. Oke. 4 hari. Itu dengan komposisi pemain yang sudah ada atau tetap dari pelatih nih, wah sepertinya kita perlu tambahan amunisi nih. Baik. Jadi setelah kita menjalani turnamen Liga 4 di regional di Provinsi Bengkulu, setelah kami keluar jadi sebagai juara, kemarin itu terpotong pada saat bulan Ramadan. Oh, oke. Jadi masing-masing pemain pulang, kumpul lagi itu 5 hari sebelum berangkat ke Jogja. Oke. Kumpul lagi 5 hari. Banyak. Kami juga nggak tahu kan pemain apa kendala manajemen mengumpulkan kami lambat. Yang jelas kami ketika dipanggil, kami siap. Jadi 4 hari baru kumpul sebelum berangkat ke Jogja, dan kebetulan saya sendiri itu 2 hari. 2 hari? 2 hari, Bang. Karena hari kedua persiapan saya berangkat ke Jakarta. Oke. Ada tugas yang nggak bisa ditinggal. Jadi setelah berangkat baru saya nyusul langsung ke Jogja. Oke, teman-teman udah duluan, Ya, baru Bayu jadi nyusul. komposisi pemain komposisi yang lama, Bang. Oh, yang lama? Komposisi yang lama. Jadi nggak ada tambahan karena regulasi juga tidak mengizinkan untuk nambah pemain lagi. Okay. Boleh nambah pemain, cuma dari Provinsi Bengkulu, nggak boleh dari luar. Itu aturan seperti itu. Wah, ini kan syukurnya dengan komposisi yang sudah ada, yang sudah sama-sama saling kenal gitu. Jadi tidak sulit lagi untuk meningkatkan chemistry antar pemain gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari prosesnya kan dibilang cukup singkat nih. Otomatis kan akan ada kekhawatiran dari para pemain. Wah, kita persiapannya singkat nih, sedangkan dari tim dari lain sudah mungkin jauh-jauh hari, tahun lalu mungkin yang sudah memantangkan semua persiapan mereka nih. Nah, ada rasa kekhawatiran nggak dari Bayu mewakili teman-teman yang lain? Kalau kekhawatiran pasti ada, Bang. Jadi 4 hari bagi kami itu sangat berat, Bang. 4 hari yang sangat berat. Jadi Coach Nasir juga pola latihannya tidak memberi ampun kami, Bang. Okay. Digenjot terus 4 hari. Digenjot terus, Bang. Digenjot terus 4 hari. Kami nyampe Jogja malam, teman-teman nyampe Jogja malam, pagi itu langsung latihan. Oke. Latihan ringan. Sorenya lanjut latihan berat lagi. Jadi kami menjalani kompetisi sambil latihan, Bang, latihan kondisi fisik, ya kan. Jadi itu latihan fisik sama Coach Nasir mungkin udah rahasia umum di Bengkulu sendiri seperti apa kan. Betul. Sangat-sangat membunuh lah bahasa bukan lagi kejamnya. Semi militer ya. Iya, udah memang militer. Parah itu, Bang, udah parah. Tapi alhamdulillah, Bang, apa yang diberikan coach kepada kami, ya kan, pola latihan fisik, terus gaya hidup kami juga diatur sama coach, sampai ibadah, ya kan, diatur semua oleh coach. Memang Coach Nasir sendiri keras, dan kami juga sering kumpul nih, Bang. Jadi ada cerita sedikit, kami sering kumpul setelah latihan yang sangat berat, kami kumpul, ngeluh pasti ada 1, 2, 3 teman-teman ngeluh, ya kan. Aduh, capek, ya kan. Ini memang Mau pure pulang. 4 hari itu baru perdana latihan bersama itu? Sebelum menuju ke nasional. Jadi intinya kami percaya sama pelatih, Bang. Kami percaya sama coach. Apa yang diberikan coach, ya bahasanya kalau kita bilang nih, kami makan lah. Iya. Apa yang Betul. dikasih coach kami makan. Apa yang dikasih coach kami makan. Lahap gitu habis. aja. Lahap habis, Bang. Mau kekenyangan bagaimanapun, makan terus. Tetap kami lahap. Ya kan? Karena persiapan kita kurang, jadi kita juga sadar diri dan sadar kondisi kita masih belum siap. Oke. Nah, untuk
tim pertama yang teman-teman hadapin? Siapa itu, Bay? Kalau tim pertama waktu itu dari Bangka Belitung. Oke, oh sama-sama Sumatera. Masih sama-sama Oke. Sumatera. Nah, Bangka dengan Belitung. waktu yang sangat-sangat singkat, gimana nih? Perasaan teman-teman begitu langsung main pertama versus Bangka Belitung, persiapan yang hanya dalam waktu 4 hari. 4 hari, betul. Jadi kita kembali lagi, Bang. Kembali lagi pada saat latihan. Ya kan? Latihan kita kan, yang Bang bilang tadi, lebih dari militer. Betul, saya setuju. Jadi kami itu tidak takut, Bang. Kami nggak takut menjalani pertandingan. Kami takutnya sama Coach Nasir. Itu aja. Ya kan? Jadi kami setiap pertandingan kami enjoy. Kami udah nggak takut lagi sama lawan. Kami makan habis lawan, jujur, Bang. Dari awal kami main, Bangka Belitung udah kami sikat. Karena latihan kami berat, Bang. Itu nggak ada jeda santai. Mungkin tim-tim lain udah persiapan 1 bulan, mungkin 2 minggu dia fisik, menjelang pertandingan dia santai. Kami kan nggak nih, 4 hari itu benar-benar habis tuh. Sampai besok mau tanding, sore ini dihabiskan biar malamnya bisa istirahat. Besok main baru kami bantai habis lagi lawan. Kayak gitu aja terus, Bang. Sampai kami ke final, nggak ada jeda untuk istirahat. Wah, luar biasa. Jadi tensinya naik terus progresnya, Bang. Oke. Nah, dari teman-teman yang lain gimana nih? Setelah 4 hari kumpul, terus main, terus lanjut lagi dengan hasil yang memuaskan. Nah, apakah juga dari Coach Nasir merasa, wah sepertinya masih perlu dijejel lagi nih para pemain? Jadi kalau dari Coach Nasir sendiri pasti menjajal kami terus setiap tahap melalui fase grup pasti kami dijajal habis terus fisik kami, kondisi kami, Bang. Jadi puncaknya di 30 waktu kan 80 besar nih, Bang. 64 besar, maaf. 64 besar lolos, diambil 2 tim. Naik ke 32 besar. Nah, di 32 besar ini banyak kendala, Bang. Banyak kendala, ada yang cedera, mulai lelah, kondisi badan, ya kan. Karena latihan fisik luar biasa dari biasa coach, tadi. pertandingan juga waktunya mepet-mepet. Mepet-mepet, kan 1 hari tanding, 1 hari istirahat, besok tanding lagi, besok istirahat, besok tanding lagi, kan kayak gitu terus. Nah, jadi di situ teman-teman banyak ngeluh juga. Tapi Coach Nasir nggak peduli soal itu, Bang. Betul, Ya kan? betul. Dia taunya kan kita harus siap menghadapi pertandingan. Jadi setiap pertandingan yang kami makan habis aja, Bang. Udah nggak takut lagi. Kami takut sama pada saat latihan aja. Begitu peluit wasit dibunyikan, langsung melihat wajah dari coach, langsung langsung terpacu adrenalin, main gitu. Nih, kalau udah teriak tuh, kalau udah teriak di pinggir tuh udah langsung lari semua itu pemain kami, Bang. Nah, kalau dari Bayu sendiri, Bay, sebagai seorang kapten, ini kan teman-teman dari berbagai macam daerah, terus juga jaraknya juga tidak di kota Bengkulu semua, profesi juga berbeda-beda. Nah, bagaimana cara Bayu untuk menyatukan visi misi yang sama nih, biar apa yang dari coach inginkan sampai juga ke semua para pemain? Jadi kebetulan tim-tim yang bermain di Liga 4 kemarin, teman-teman Bayu semua, Bang. Teman-teman semua yang kami biasa main di Tarkam, di Bengkulu. Kami sering main di Muko-Muko, sering ketemu bersama lah, Bang. Oke. Kan? Jadi pada saat ngumpul tim, jadi enak, Bang. Kebetulan Bayu juga paling lama yang ikut coach, tinggal kasih tahu aja, Bang. Oke. Kumpul kan kasih tahu kalau Coach Nasir tipenya gini loh. Jadi kita gaya hidup kita harus gini. Oke. Berarti kalau ada teman-teman yang memang baru pertama kali ketemu Coach Nasir, Kaget wah, pasti. shock. Gitu. Karena Coach Nasir juga dia kan penilaian gitu, dia bukan cuma pada saat di lapangan. Di luar lapangan juga. Secara pribadi sangat juga dinilai. diperhatikan beliau, ya. Sangat diperhatikan. Oke, pasti ada juga nih para pemain, wah kok Coach Nasir ngelatih, Iya, ditambah pasti. gitu. Pasti ya. Tapi ternyata hasilnya juga terbukti. Terbukti, Gitu. hasilnya terbukti. Dan pemain dari Lampung juga ada 4 orang, ya kan, teman-teman dari Lampung. Dan kebetulan 4 orang ini mantan asuhannya Coach Nasir di Lampung. Jadi pada saat ngumpul tidak ada yang perlu banyak adaptasi karena kita sudah paham coach. Jadi kita satu visi pada saat permainan. Oh, oke. Jadi enak ya semua begitu sudah walaupun berbeda-beda tempat mainnya, terus juga profesi juga kesibukan berbeda-beda. Karena sering ketemu bareng, terus juga coach yang ternyata juga sama, jadi enak gitu, Mbak. Iya, udah satu visi. Kita sudah sama-sama tahu nih pengennya coach seperti apa. Oke. Nah, kalau dari dengan waktu yang singkat persiapan, terus juga durasi tanggal main juga yang sangat padat. Nah, bagaimana nih dari teman-teman mengatasi kendala-kendala yang tadi seperti ada salah satu pemain yang cedera, terus juga belum lagi dengan kendala yang lain. Jadi kalau hal tersebut itu
tim medis kami itu Bang. Jadi tim medis memang pengalaman yang bagus dan pintar, cekatan. Jadi tim medis sangat bagus dalam mengembalikan kondisi kami Bang. Ya kan? Dia sangat sigap gitu. Berarti peran sangat besar. Orang-orang yang ada di belakang para pemain ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi kita ada satu medis, satu fisioterapi kan, 2 orang bekerja sangat bagus Bang. Malah kadang tim medis tidak memperhatikan kesehatan sendiri. Dia tidak karena sempat sibuk memperhatikan dengan para pemain-pemainnya. Jadi dengan sikatnya waktu pertandingan, ya dia selalu menyiapkan vitamin untuk kami, ya kan. Pola istirahat kami, gimana caranya biar kami bisa besok fit lagi. Jadi benar ya kata orang-orang itu, kalau tim medis atau juga tim fisioterapi dari satu klub sepak bola itu mereka bekerja bukan hanya pada saat di lapangan. Betul. Di belakang selesai pertandingan pun mereka tetap bekerja. Sangat sibuk mereka Bang, sangat sibuk. Jadi mereka selalu memperhatikan kondisi kita. Pada saat kita latihan, dia selalu melihat kondisi kita. Kalau ada cedera atau lagi gimana, ya kan. Dia juga sering ngasih saran sama coach. Ya kan? Ini coach belum bisa, istirahat dulu kayak gitu. Nah dari Bayu sendiri nih Bayu, sebagai seorang pemain sepak bola profesional nih, nah pernah ada rasa ketakutan nggak Bayu? Karena kan sepak bola kan adu fisiknya sangat luar biasa nih. Betul. Seperti kita lihat banyak lah pemain-pemain di Indonesia atau bahkan juga di Bengkulu mungkin ada yang sampai cedera akhirnya tidak bisa main seumur hidup. Nah ada rasa ketakutan itu nggak Bayu? Apalagi Bayu kan seorang anggota polisi nih, otomatis kan fisik ini memang harus dijaga gitu Bayu. Iya Bang. Jadi kalau ketakutan, ya kan, ketakutan kembali lagi tergantung kondisi kita Bang. Ya kan? Jadi saat kami tidak memiliki fisik, ya kan, pasti pikiran kami terganggu Bang. Ketika kami mempunyai fisik, kami itu udah nggak takut apapun. Karena mau benturan sekeras apapun, kalau fisik kita bagus, kita dalam keadaan siap. Gitu Bang. Jadi pada saat menjalani Liga 4 kemarin, dan kami percaya dengan kondisi kami Bang. Kami percaya dengan kondisi kami percaya dengan fisik kami, dan tidak ada ketakutan sedikit pun pada saat di Liga 4. Jujur tidak ada ketakutan. Di Liga 4 dengan tim-tim dari daerah-daerah lain gitu, yang fisik-fisik mereka mungkin ada yang di atas kita, dan dengan body mereka juga mungkin ada yang lebih dari kita lagi. Dan lebih lanjut lagi pemirsa Opini, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bayu di sini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.